Antu Banyu. Berikut ini mitos Antu Banyu, makhluk yang dipercaya menjadi penghuni Sungai Musi. Antu Banyu merupakan istilah yang sangat populer bagi warga Sumatera Selatan terutama Palembang. Antu Banyu berasal dari bahasa daerah setempat jika diartikan menjadi hantu air. Asal-usul Antu Banyu berawal dari seorang putra mahkota yang mendapat kutukan hingga kulitnya berbau busuk. Kutukan itu disebut akan hilang jika dia menemukan jodoh. Namun, ada syarat dari jodoh tersebut, yakni haruslah seorang perempuan yang lahir tanpa ari-ari. Singkat cerita, ada putri dari kerajaan tetangga yang memenuhi syarat tersebut dan mereka pun dinikahkan. Namun, putri tersebut tidak tahan dengan bau busuk sang putra mahkota, sehingga dia pun memutuskan untuk terjun ke sungai. Nah, sang putri tersebut diyakini menjadi sosok Antu Banyu. Antu Banyu disebut memiliki ciri-ciri berbau busuk dan amis. Masyarakat mempercayai sosok ini muncul saat air sungai mulai pasang atau menjelang maghrib. Saat sosok Antu Banyu muncul, diyakini orang-orang yang masih berada di pinggir sungai akan hanyut. Tak sampai di situ saja, Antu Banyu dipercaya akan membawa orang yang hanyut itu tenggelam hingga dasar sungai, kemudian mengisap sumsum tulang belakangnya. Ketika jasad itu kembali ke permukaan dan ditemukan tim penyelamat, akan ada lubang bekas isapan sumsum tulang itu di bagian belakang tubuhnya. Meski diperlihatkan sebagai sosok yang jahat dan kerap memangsa manusia tanpa pandang bulu, Antu Banyu tidak serta-merta dalam tindakannya. Antu Banyu diyakini sering muncul, terutama pada malam hari, di atas perahu yang ditambatkan di Sungai Musi, jembatan kayu dari rumah rakit ke permukaan air di sepanjang Sungai Musi. Orang-orang percaya bahwa munculnya lendir cair misterius adalah pertanda tempat yang dikunjungi Antu Banyu. Keistimewaan lain dari kedatangan Antu Banyu adalah ketika air pasang muncul pusaran air. Pusaran itu disebut Istana Antu Banyu. Beberapa orang yang mengaku pernah melihat Antu Banyu berwajah seperti orang bercampur siamang atau monyet kecil. Moncongnya merupakan moncong dengan bulu panjang dan tebal menghiasi seluruh tubuhnya. Orang Palembang sendiri percaya bahwa kerajaan Antu Banyu berpusat di aliran sungai tepat di bawah jembatan Ampera, karena di bawahnya terdapat pusaran air yang cukup deras. Sebagian masyarakat juga percaya bahwa sosok Antu Banyu muncul saat masyarakat sering membuang sampah atau buang hajat di sepanjang Sungai Musi. Konon peringai Antu Banyu dipengaruhi oleh lingkungan Sungai Musi. Jika sungai terkontaminasi dengan sampah dan polusi maka ia akan semakin beringas. Kisah Antu Banyu ini bisa menjadi pelajaran bagi kita supaya kita harus menjaga alam sekitar kita karena bagaimanapun juga alam yang sehat menjadi alasan manusia bisa hidup sejahtera.